Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, naharukum sa'id. Ismi Rika Yunitias, ana tolibatu fi Jamiati Salatiga Islamiyah Hukumiyah. Nah, gimana nih teman-teman? Kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap bisa beraktivitas meski di tengah pandemi ini kita masih belajar di rumah ya. Stay healthy dan jangan lupa selalu memakai masker. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai huruf idhofah atau yang dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata majemuk. Kata majemuk sendiri merupakan gabungan dari dua kata dasar yang memiliki makna baru. Nah, bagaimana sih pemakaian isim idhofah ini? Nah, untuk lebih mengetahuinya lebih lanjut, kita akan mempelajarinya di hari ini. Next slide selanjutnya ya. Nah, mudhof atau yang disebut dengan kata majemuk tadi memiliki dua unsur nih teman-teman. Nah, yang pertama yaitu mudhof dan yang kedua adalah mudhof ilaih. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, huruf idhofah merupakan huruf yang berasal dari dua gabungan kata dasar yang akan memiliki makna baru. Nah, dalam penyusunan penggunaan kata idhofah ini tadi, kita harus menyusunnya secara tepat, di mana kita harus meletakkan mudhofnya terlebih dahulu, baru mudhof ilaihnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mudhof dan mudhof ilaih? Yuk, kita lihat di next slide-nya. Jadi, mudhof merupakan salah satu hal yang harus terpenuhi dalam isim idhofah ini ya. Nah, syarat mudhof sendiri itu harus terdiri atas huruf nakiroh atau terbebas dari alif, lam, dan tanwin. Lalu yang kedua yaitu mudhof ilaih. Syarat mudhof ilaih adalah harus terdiri dari isim makrifat dan harus jar atau berharokat kasroh. Lalu apa sih yang dimaksud dengan isim makrifat dengan nakiroh? Isim nakiroh adalah isim yang memberikan keterangan yang masih umum. Nah, keterangan yang masih umum ini dapat kita kontekskan dalam hal-hal yang masih memiliki makna yang umum seperti gunung, rumah, terus jalan. Nah, di mana ketiga contoh tadi merupakan salah satu contoh dari nakiroh. Kenapa sih kok bisa dikatakan nakiroh? Karena maknanya masih sangat umum dan apabila seseorang membicarakan sesuatu hanya sekedar menyebutkan objeknya saja tanpa ada namanya, nah kata tersebut termasuk ke dalam contoh nakiroh. Lalu isim makrifat merupakan isim yang memberikan keterangan secara khusus dan pasti. Contohnya nama orang, nama jalan, seperti Aisyah mencintai Umar. Lalu ada lagi seperti Gunung Slamet atau rumahnya Aisyah. Nah, kata-kata ini merupakan salah satu contoh isim makrifat karena yang diberikan atau kata yang memberikan keterangannya itu sudah pasti dan sangat jelas, sehingga seseorang bisa memberikan konteks yang lebih khusus terhadap apa yang dibicarakan. Nah, setelah kita mengetahui maksud dari mudhof, mudhof ilaih, nakiroh dan makrifat, kita masuk ke segmen contoh. Nah, di sini di nomor 1 ada kalimat kitabut tholibi. Kitabut tholibi ini telah terdiri dua unsur tadi sebagai penyusun kalimat idhofah, yaitu di mana kalimat idhofah yang pertama harus terdiri atas mudhof, lalu kita meletakkan mudhof ilaihnya, di mana mudhof itu harus terdiri atas nakiroh dan mudhof ilaihnya harus terdiri atas makrifat.
Kata kitabu di sini dia sudah nakiroh karena tidak diawali dengan alif lam, dan yang kedua adalah mudhof ilaihnya sudah mengandung unsur ma'rifat karena sudah tertabahkan dengan huruf alif dan lam. Kitabut tholibi yang dimaksud adalah buku milik murid. Yang kedua, qiyamul laili yang artinya adalah bangun di malam hari. Nah, di beberapa contoh ini semuanya sudah mengandung unsur mudhof dan mudhof ilaihnya. Kata qiyamu itu sudah termasuk nakirah, dan al-laili itu juga sudah ma'rifat, di mana yang telah disebutkan di slide sebelumnya, ma'rifat itu sangat identik dengan alif dan lam. Dan jangan lupa di setiap kalimat idhofah harus diakhiri dengan huruf jar atau berkasroh. Yang ketiga, babus saji yang artinya pintu yang terbuat dari kayu jati. Dan yang terakhir yaitu fi mustasfa, yaitu artinya di rumah sakit. Yang dimaksud di sini idhofah itu memiliki dua unsur dasar, kata dasar yang akan memunculkan makna baru seperti kalimat di rumah sakit. Yang sakit itu bukan rumahnya, tapi di rumah sakit merupakan konteks pengertian tempat yang digunakan sebagai pengobatan orang-orang yang sedang sakit. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata atau kalimat idhofah. Nah, dari kedua unsur tadi, idhofah itu terbentuk atas beberapa kata yang memiliki makna fi, min, dan li. Fi yang artinya di, min artinya dari atau terbuat dari, dan li merupakan unsur yang menuju kepemilikan. Nah, pengertian idhofah makna min yaitu an yakuna mudhofa ilaihi hisa lil mudhofi. Mudhof ilaihnya sejenis dengan mudhofnya. Lalu yang kedua yaitu idhofah yang memiliki makna fi, memiliki ciri an yakuna mudhofu ilaihi dorfan lil mudhofi. Mudhof ilaihnya jadi zaraf atau tempat bagi mudhof. Dan yang terakhir yaitu yang menuju kepemilikan yaitu an yakunu mudhofu milkan lil mudhofi ilaih. Artinya mudhofnya milik mudhof ilaih. Lalu bagaimana sih penggunaan tiga bentuk dasar kata ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaannya dalam sebuah contoh. Nah, pada contoh yang pertama ini merupakan salah satu contoh unsur idhofah min, yaitu thawbu huzan, yang artinya baju sutra. Baju yang dimaksud di sini adalah baju yang terbuat dari sutra. Dan yang kedua di sini ada contoh penggunaan unsur idhofah fi yang memberikan makna suatu tempat bagi mudhofnya, yaitu saumu Ramadhana. Saumu Ramadhana maksudnya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, selanjutnya ada unsur li atau kepemilikan. Contohnya yaitu hulamu Umar, yang artinya pelayan Umar atau pelayan milik Umar. Dan yang terakhir masih sama nih, ini merupakan salah satu unsur min dari idhofah, yaitu martabatu isfahaniyati, yaitu yang artinya adalah kasur busa atau kasur yang terbuat dari busa. Contoh lagi seperti ana tolibu fi madrasati. Saya adalah murid dari sebuah madrasah. Nah, yang dimaksud dari sini kan saya bersekolah di sebuah madrasah. Nah, kurang lebihnya idhofah adalah unsur dua kata dasar yang akan memunculkan makna baru. Semua makna yang dituliskan dalam kalimat idhofah itu bukan merupakan kalimat utama, melainkan kalimat yang masih tersirat atau memiliki makna lain, seperti itu.
Summa ihtimamikum. Syukron. Dan terima kasih. Nah, di sini ada sedikit kata-kata mutiara nih teman-teman dari orang-orang yang bijak seperti saya. Enggak, canda. Serius nih, oke? Di sini ada sebuah kata bijak yang berbunyi sabru yu'inu 'alal kulli amali, yang artinya kesabaran merupakan pertolongan dari semua pekerjaan yang kita lakukan. Nah, dari sini semoga ilmu yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan dan penggunaan kata-katanya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.